mongko becik salat sapa man jalisan halil lungguh. Faman mongko utawi sapa wong iku lam yastati ora kuwasa sapa man ayasuma ingin poso sapa man falyakul mongko becik mangan sapa man. Waladaina kitabu yang tiku bil haqq waladaina lan iku ana sanding ingsun aya indana tegese dalam sanding ingsun kitabun utawi lah mahfud manawi maknane versi tafsir Jalaluddin Al-Mahalli. Kitabun utawi lah mahfud yantiku kang ngomong seolah-olah ngomong yantiku kang ngomong kang ngucapake kang ngomong apa kitab bil haqqi kelawan barang kang hak kelawan barang kang bener ai bima tegese kelawan barang amil tahu kang ngamal sapa sira ing mah kang ngamal sapa sira ing mah bahwa ta kitab yang tiku bil haqq iku lauhul mahfudu lah mahfud tustoru den tulis fi ing dalam lah mahfud apa al-a'malu biro amal wahum la yudlamun wa hum hali utawi ya Allah ya Rabbi ya Karim nufus niku teng sak manten nih wa mutai nufus ay nufus tegese tai pira-pira awa-awaan al-amilatu kang ngamal apa nufus iku la yudlamuna ora den zalimi ora den aniaya ora den zalimi ora den aniaya apa nufus syai'an ing suwi-suwi kang gedhe minha sangking akmal fala yungkosu mongko ora den kurangi apa min sawabi a'ma lil khairati setengah sangking ganjarane pira-pira amal kang bagus wala yuzadulan ora den tambahi apa fisayyiati ing dalem pira-pira amal kang Allah bal qulubuhum fi ghamratin min hada walahum a'malun min duni dzalika wa hum laha amilun fal qulubum bal utai pira-pira atine kufar ayal kufar tegese pira-pira kang kafir iku fi ghamratin ing dalem bodoh jahalatin tegese ing dalem bodoh min hada saking ila Al-Qur'an ayat Qur'an tegese saking Al-Qur'an walahum lan iku keduwe kufar amal pira-pira amal min duni dzalika saking sakliyane mengkono mazkur lil mukminin ayil mazkur tegese barang kang den tutur lil mukminina keduwe wong kang padha iman hum laha amilun hum utawi kufar laha maring a'mal iku amiluna kang padha ngamal kang padha natapi sae mawon kang padha ngamal fayu'adzabuna mongko den siksa sapa kufar alaiha ing atase a'mal hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idahum yaj'arun hatta idza akhadna di ayat 64 surat Al-Mu'minun hatta idza akhadna sehingga tatkalane ngalap sapa ingsun mutrafihim ing pira-pira penggedene kufar ay aghnia ahum mutraf niki dados maf'ul akhadna yang mana mutraf niki dibaca nasab ya dibaca nasab tanda nasabnya yaitu ya karena dia jamak mudzakkar salim nunnya dibuang karena ini diidhofahkan dengan dhamir him cara teng imritine piye nang imritine iku lho gugurkanlah wa askiti tanwina minal mudhafi askiti tanwina aununahu ka ahlukum ahluna kados niku. Mulana tafsirane nggih dibaca aghnia ahum tegese ing pira-pira wong sugih-sugih kufar wa asa ahum lan pira-pira pengarepe kufar bil adzabi kelawan siksa sedang terkalahkan waktu perang ya dalam dinane perang Badar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim ing dalam dinane idahum yaj'arun ing dalam nalikane tayar
yaj'aruna podo sapa kufar ayyadijuna harakate ya se podo jerit sapa kufar yuqalu dan ke lahum maring kufar apa la taj'aru dauh la taj'arul yauma innakum minna la tunsurun la taj'aru aja podo jerit sapa sira kabeh al yauma ing dalem ikilah dina innakum satrane sira kabeh minna saking ingsun iku la tunsuruna ora bakal den cegah ora bakal den cegah la tumnauna tegese ora bakal den cegah sapa niki kufar ora bakal den cegah sapa kufar nanten mawon pun qad kanat ayatipun sakmenten mawon. Terus sakmangke niki kita sampai teng ayat Al-Mu'minun ayat 62 yang bunyinya la nukallifu nafsan illa wus'aha. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kita waladaina kitab yang tikubil haqqi wa hum la yudlamun. Dimuratirin teng ayate la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan aku Allah tidak membebani kepada seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Wahum la yudlamun waladaina kitabu yantiqu bil haq, dan di sisiku terdapat kitab yang mengucapkan menampakkan sebuah kebenaran. Wahum la yudlamun, dalam keadaan mereka semua tidak akan pernah dizalimi. Pun berarti secara garis globalnya ini membahas tentang bahwa Allah Ta'ala itu tidak mungkin mentaklif, membebani siapapun kecuali sebatas kemampuannya. Maka seperti yang didawukan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, juga didawukan Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ini kuat hubungannya dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Yang mana ayat-ayat sebelumnya itu membahas tentang keadaannya para mukminin, yang mana mereka itu memiliki semangat yang tinggi dan semangat yang mendahului di dalam melakukan tindakan taat. Hingga terakhir ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Oleh semangat iku tenanan, oleh ngelakoni ibadah iku teko nang barisan nomor 1 kuwi para mukminun. Sehingga di ayat ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan bahwa seberapa besar semangatnya para mukminin itu pada hakikatnya ibadah-ibadah yang Allah Ta'ala taklifkan kepada mereka itu tidak lain tidak bukan adalah hanya masih berada di batas kemampuan mereka, bukanlah hal yang sifatnya berat di luar kemampuan mereka. Karena tengeriki kita murati tentang tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya, la wala nukallifu nafsan illa wus'aha, dan aku Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuannya. Ayat qataha, yakni kadar kemampuannya. Faman lam yastati ayyusalliyata qa'iman falyusalli jalisan. Kalau enggak mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya sholat dalam keadaan duduk. Terus malam yastati ayyasuma ya falyakul, kalau itu tidak mampu puasa ya berarti ya silahkan untuk mokel, untuk tidak berpuasa. Lah niki ngeten dawuhnya Syekh As-Saud, Allah Ta'ala itu tafaddulan minhu subhanahu wa ta'ala, termasuk daripada anugerahnya Allah Ta'ala kepada kita bahwa Allah Ta'ala itu tidak membebani kepada kita suatu hal yang di luar kemampuan kita. Wa illa fala yas'alu amma yaf'al, andaikan Allah Ta'ala tidak memberikan anugerah yang seperti ini, maka sebenarnya bebas bagi Allah Ta'ala untuk membebani yang bagaimanapun, itu boleh saja. Amma yas'alu amma yaf'al, Allah Ta'ala itu tidak bisa ditanya apapun yang dilakukan oleh Allah Ta'ala.
Jadi ono Gusti Allah mboten membebani kepada kita dengan beban yang di luar kemampuan kita, itu bukan kok karena apa-apa. Itu merupakan tafaddulan, merupakan anugerah dari Allah. Iki sing perlu awak dhewe syukuri, alhamdulillah Pak, awak dhewe niku mboten dibebani dengan suatu hal yang sifatnya di luar kemampuan kita. Lalu tengeriku dilanjutakan wa atabiyadil ayah akiba ausafil mu'minin isyaratan ila anna tilkal ausaf fi taqatil insan. Ini ayat ini diletakkan setelah membahas tentang sifat-sifatnya para mukminin yang kemarin betapa begitu agungnya ngelakoni ibadah untuk menunjukkan bahwa segala bentuk ibadah itu masih berada di dalam kemampuannya seorang manusia. Mulane tengeriki yang paling penting digarisbawahi wa kadza jami'ut takalif alladzi iftaradallahu ala ibadihi fi'lan wa tarkan. Dan seperti halnya semuanya pokoknya perkara-perkara yang Allah Ta'ala taklifkan kepada para hambanya, baik yang wajib untuk dilakukan atau yang wajib untuk ditinggalkan, semua masih berada di dalam kemampuan seorang manusia. Nah, tapi wahada liman waffaqahullah wa kasya'anhul hujubah. Tapi ini bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Ta'ala dan hijab-hijab itu dibuka oleh Allah. Wong niku lek kantuk taufik niki balik kula aturaken, taufik itu apa sih? Taufik itu khalqu qudrati ta'ati. Allah Ta'ala menciptakan sifat ringan bagi seorang hamba untuk melakukan sebuah ibadah. Kuwi jenenge taufik. Kowe lek ngerasa nglakoni salat subuh enteng, keadek abot, nglakoni sing jenenge salat duha enteng, keadek abot, nglakoni salat 5 waktu plus sak jamaahe kok krasa enteng, kuwi tandane awakmu oleh taufik. Mulane dilanjutaken wa ammal mahjub fayara at-takalifa saqilatan yasyukku alaihi ta'atiha. Adapun orang-orang yang terhalangi daripada taufiknya Allah Ta'ala, masih belum mendapatkan taufiknya Allah Ta'ala, na'udzubillahi min dzalik, maka mereka melihat bahwa segala bentuk taklifnya Allah Ta'ala itu terasa sangat berat sekali, nggak mampu untuk mereka lakukan. Itu alasnya karena memang mereka belum mendapatkan taufik. Malah dingendikaken tentang salat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa yang namanya sholat itu, sholat loh Pak, sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, termasuk terasa sangat berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Wes niki tandane wong niku oleh sing jenenge taufik apa ora. Lek ora, lha nek wis takarane gampangane ngomong, ini masih dianggap sebagai dalam kemampuan seorang manusia bagi orang yang masih normal. Mendapatkan taufiknya Allah. Lek kadung dibuntu, tidak mendapatkan taufiknya Allah, kabeh-kabeh krasa abot, ing ibadah ngabot. Pun mulana ba'dul arifin dawuh, idza rafa'al hijabu fala malamah litaklifil ilahi wala masyaqqah. Idza rafa'al hijab, tatkala Allah Ta'ala sudah membukakan hijabnya, maka fala malamah, maka tidak akan ada yang namanya mencela, tidak akan ada sebuah kebosanan terhadap taklifnya Allah Ta'ala, juga tidak akan ada yang namanya sebuah kemasyakotan. Orang ngara abot. Mulane sekarek setunggal mon dadi awak dhewe njaluk dumateng Allah Ta'ala supaya awak dhewe dalam nglakoni ibadah dientengne. Kuwi jenenge njaluk taufik. Lah yang didawuhkan niki, yang didawuhkan oleh Syekh As-Sawi. Kalau dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi lebih realistis. Artinya begini, dawuhnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi ngeten. Berarti ngene lho, Cah. Ini kan membahas masalah kemampuan seorang manusia di dalam taklifnya Allah Ta'ala. Maka orang itu cara berpandangan dan berpikirnya harus benar, bahwa dia itu berpikirnya adalah seperti ini. Selagi Allah Ta'ala mentaklifkan kepadaku, itu tandanya aku mampu. Paham ora?
selagi Allah Ta'ala mentaklifkan, membebankan suatu ibadah kepadaku, kepada seorang manusia, itu tandanya manusia itu mampu. Jangan kok dibalik. Jadi yang dijadikan takaran terlebih dahulu itu, oh ini taklifnya Allah Ta'ala, berarti awak dia menungso itu mampu. Jangan dibalik. Kita menakar taklifnya Allah Ta'ala dengan kemampuan kita. Delok poso, katakan poso 12 sampai 13 jam normalnya kalau di Indonesia. Cara pandang kita adalah 12 jam itu Allah merupakan taklifnya Allah Ta'ala. Berarti itu merupakan taklifnya Allah Ta'ala kepada kita, itu tandanya mampu. Ojo diwalik. Ojo taklif Gusti Allah kita batasi dengan kemampuan kita. Wis ditaklif ya Allah Ta'ala untuk puasa sik, tak pikir dhisik lek aku mampu yo tak lakoni, lek ora mampu yo ora tak lakoni lah. Ini yang salah. Paham ya? Jadi aja sampai kualik. Jadi cara pola berpikirnya, makna dahulu pembahasan masalah tafakkur itu aku kepingin menyampaikan. Jadi malam belum selesai. Pengen menyampaikan tafakkuro angen-angeno suatu hal yang sifatnya dengan berpikir itu membuat kamu menjadi lebih dekat terhadap Allah. Ojo tafakkur, ojo angen-angen sing gur nggarai awak malah atuh teko pangeran. Pikirannya awak dhewe lek ora dikondisikane malah pikirannya malah digunakan untuk, ya cara bahasanya berpikir dengan gaya culas atau curang bahasanya ngoten. Wes balik malih teng mriki. Kula jan remen kali apa yang didawuhkan oleh Syekh Mutawil Asy'arawi itu tadi. Beliau sampai dawuh, jadi ojo sampai kualik. Pokoknya selagi Gusti Allah itu mentaklif terhadap kita, itu tandanya kita mampu. Jangan kita itu menakar taklif dengan kemampuan kita, akan tetapi kita menakar kemampuan kita dengan taklif. Karena orang-orang yang tanda kutipnya liberal, mereka itu pola pikirnya seperti itu. Bahasanya tengeriki min hadil aqwal allati yuridi ashabu at-tanassul min syar'illah. Orang-orang liberal itu ingin terbebas daripada beban-beban taklif-taklif yang akan kepada orang-orang, kepada para manusia dengan dalih Al-Qur'an. Kan ngeri itu Pak. Yes. Masya Allah. Yes ya. Jadi berpikirnya selagi Allah Ta'ala memberikan taklif kepada kita, berarti itu tandanya kita mampu. Jadi menakar kemampuan kita dengan taklif, bukan menakar taklif dengan kemampuan kita. Yes, jadi secara normalnya awalnya kalau itu ditaklifkan oleh Allah, berarti itu tandanya kita mampu. Kalau dilihat lagi ternyata beneran sakit, lah baru itu tandanya kita tidak mampu. Yes, ini ngoten nggih, bahas masalah la nukallifu nafsan illa usaha. Masih banyak pembahasannya, ini aja dulu yang saya sampaikan. Kita lanjutkan. Waladaina kitabu yang tiku bil haqq. Ini kene nang ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mana teng ayat lainnya dengan ketika akan maja'ala alaikum fiddini min haraj. Allah Ta'ala itu tidak pernah membuat kalian semua dalam urusan agama itu hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Kuwi ra enek ceritane. Pun cara bahasane abot iku dipaksa. Abot itu masih bisa kita lakukan dengan cara dibiasakan, dipaksakan. Nah, kabeh lek ora dipaksa, ora dibiasakne ya ora bakalan iso, ngono lho. Pun waladaina ay indana kitabu yang tiku bil haq, dan di sisiku ada kitab yakni Lauhil Mahfuz yang mengucapkan sebuah kebenaran ay bima amil tahu,
yakni sebuah perkara yang kamu lakukan. Bahwa al-lauhil mahfud, yaitu dalam lauhil mahfud tustaru fiyal a'mal, yang mana dalam lauhil mahfud itu dicatatkan segala amal. Dalam satu versi tafsir Jalalain Al-Mahalli menafsirkan ini tafsirnya adalah lauhil mahfud, ya. Tapi kalau di dalam tafsirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, laha waladaina kitabun yantiqu bil haq, kitab di sini itu dimurati sebagai kitab buku catatan amal. Dan enggak kita biar napa namanya pemikiran kita terbuka. Jadi ada dua versi tafsir ya. Versi tafsir yang pertama, kitab di sini adalah lauhil mahfud. Kalau lauhil mahfud itu kitab induk, Pak. Lauhil mahfud itu kitab induk. Artinya di dalamnya dituliskan segala bentuk apapun ilmunya Allah Ta'ala tentang yang akan terjadi di dunia dan selainnya. Yes, ya. Itu menurut satu tafsir. Satu tafsir lagi mengatakan waladaina indana kitabun yantiqu bil haq, bahwa maksudnya kitab di sini adalah buku catatan amal. Buku catatan amal yang mengucapkan terhadap sebuah kebenaran, mengucapkan artinya menampakkan sebuah kebenaran. Yes, tadi menurutnya dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kitabun ngriki maksudnya adalah buku catatan amal. Kalau ada yang bertanya, nyapa sih data amal yang menungso iku dadak dicatat barang? Apakah Allah Ta'ala akan membuat sebuah? Tentu tidak. Dicatat itu ora kok krono apa ta apa mboten. Tapi tujuannya tidak lain tidak bukan agar semuanya itu kuat hujahnya. Agar kuat hujahnya bagi para orang-orang yang memiliki amal. Benjing teng akhirat niku yang disuruh baca adalah si pemilik amal itu. Ayatnya Iqra kitabak. Allah Ta'ala dawuh terhadap setiap orang yang memiliki buku catatan amal. Allah Ta'ala dawuh Iqra kitabak. Waca dhewe buku catatan amal wacan dhewe, deloken dhewe ibarat wong dikai rapot. Deloken dhewe ku rapotmu piye. Pun itu menurut tafsir yang kedua. Wahum la yudli an-nufus al-amilah la yudlamuna syai'an. Dalam keadaan mereka para manusia yang beramal itu tidak dizalimi sesedikit pun, ai minha fala yunqasu min sabi amalil khair, maka tidak mungkin ganjarannya amal-amal baik, amalil khairat, ganjarannya amal-amal baik itu dikurangi, wala yuzatu fis sayyiat, dan juga tidak mungkin ditambahi pula sebuah keburukan. Intinya Allah Ta'ala akan bertindak zalim sesedikit pun karena nggak ada gunanya. Cara rawi lek menungso ngono sih mungkin Pak bertindak zalim, artinya mengurangi sebuah ganjaran dan menambahi sebuah siksaan. Lek menungso iku mungkin karena menungso iku lemah, menungso iku butuh. Ibarat kayak dene umpama bos ngono ya, duwe kan mungkin mereka secara semaunya sakarepe dhewe motong sing jenenge gaji sakarepe dhewe tanpa alasan. Ini namanya tindakan zalim walaupun cuma sedikit, dipotong gajinya 1 bulan 50.000 gitu. Walaupun cuma sedikit. Ini tidak lain tidak bukan tindakan zalim seperti ini karena mereka butuh. Allah Ta'ala gak butuh ketika ya apa kayak ngono kuwi. Bal qulubuhum fi ghamratin min hadza wa lahum a'malun min duni dzalika hum laha 'amilun. Surat Al-Mu'minun ayat 63. Dan hari ini ketika akan bal qulubuhum, justru hati mereka fi ghamratin itu berada di dalam sebuah kesesatan min hada dari Al-Quran ini, walahum a'mal min duni dzalik, dan bagi mereka amal-amal yang selain itu, hum laha amilun, yang mana mereka itu benar-benar melakukan terhadap amal tersebut. Artinya ya napa bal qulubum ayil kufar, yakni hatinya mereka orang-orang
fi ghamratin ay ghaflatin ay jahalatin, berada di dalam kondisinya orang-orang dalam kebodohan, hatinya mereka berada dalam kebodohan, min hada, dari Al-Qur'an ini, sehingga walahum a'malum min duni dzalik al-madhkur lil mu'minin, mereka memiliki amal-amal yang selainnya amal-amalnya para mukminin, ya, hum laha amilun wa yu'adzabuna 'alaiha, yang mana mereka itu benar-benar mengamalkan, wa yu'adzabuna 'alaiha, sehingga mereka akan benar-benar disiksa. Pun tengah iki dijelasaken ngeten. Ini sekarang kita membahas ahwalnya orang-orang kafir. Artinya bagaimana sih ayat 63 ini, bahwa justru hatinya mereka orang-orang kafir berada di dalam kebodohan tentang Al-Quran. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki dingendikaken kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi, maknanya ghamroh itu makna asalnya alladzi ya'lu qamatal insan hatta yamna anhu tahrumu al-hawa. Ini sebenarnya tafsir yang tadi. Kita lanjutkan lagi bahwa hati, yang namanya hati, wanal hadu, yang nanti itu merupakan anggota badan yang mulia yang paling berfungsi, sehingga kalau yang dalam kebutaan, kesesatan, kebodohan, maka sudah selesai urusannya, tidak bisa diharap kebaikannya lagi. Malah sampai Kanjeng Nabi kan dawuh, ala fil jazati mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Nil ala inna fil jasati mudghatan idza saluhal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh wa ya al qalb. Hati itu merupakan pemimpinnya seluruh jasad. Kalau hati itu baik, niscaya semuanya akan baik. Kalau hati itu sudah rusak, semuanya akan rusak. Mana dengar iki, kalau ada bahasa bal qulubuhum fi ghamratin, kalau sudah hatinya yang ada di dalam sebuah kebodohan terhadap Al-Quran, sudah tidak bisa diharapkan lagi kebaikannya. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Kalau di dalam ayat lain niku dingendikaken fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, dalam hatinya itu terdapat penyakit sehingga Allah Ta'ala menambahkan kembali penyakit kepada mereka. Hati lah bermasalah, liyane ya tambah wassalam. Kita lanjutkan lagi. Walahum a'malum min duni dzalik, mereka itu memiliki amal-amal selain itu. Amal-amal selain itu selain amal-amalnya para mukmin. Kemarin amal-amalnya para mukminin itu loh, mereka itu beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Ya, kemarin ayat mulai dari ayat 50 berapa sampai 61 nih. Jadi memiliki amal-amal buruk selainnya amal-amalnya para mukminin, hum laha amilun, yang benar-benar mereka lakukan, artinya mustamirun, mereka lakukan hal tersebut. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, kita lakukan fayu'adzabuna 'alaiha, sehingga mereka itu disiksa atas hal tersebut. Hatta idza akhadna mutrafihim bil 'adzabi idza hum yaj'arun. Hatta idza akhadna mutrafihim, hingga tatkala aku Allah mengambil terhadap para pemimpinnya orang-orang kafir dengan siksaan, maka tiba-tiba mereka itu berteriak. Ngaten, yaj'arun ayyadijun, berteriak, yasrahun.
Idza akhadna hatta ibtidaiyatun hatta ibtidaiyah idza akhadna tatkala aku mengambil mutrafihim ay aghniyaahum wa ru'asaahum, para pemimpinnya mereka, para pembesarnya mereka, para orang-orang kaya dari mereka, bil adabi dengan sebuah siksaan, ay sayfi dengan kekalahan yauma badrin di dalam hari Badar, idahum yaj'arun tiba-tiba mereka itu berteriak ayyadijun, ya, yakni mereka berteriak. Yuqalu lahum, kemudian akan kepada mereka, lal yauma innakum minna la tunsorun. Janganlah kalian semua berteriak, wong kafir. Ya gembredek guys, meneng gak usah rame kalian semua. Janganlah kalian semua itu berteriak di hari ini karena sesungguhnya kalian lima. Ini menjelaskan bahwa tatkala Allah Ta'ala itu melakukan tindakan siksaan kepada orang-orang kafir seperti pemimpin-pemimpinnya orang kafir seperti Abu Jahal dan juga yang lainnya. Mereka itu melakukan tindakan rupane sampai berteriak. Saiki awadus yang perlu dibahas tentang tafsirannya bil azabi. Allah Ta'ala mengambil mereka dengan sebuah siksaan. Ini siksaan yang bagaimana dan di mana? Ini tafsirannya para ulama banyak sekali. Kalau kita mengikuti tafsiran yang ada dalam tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, siksaan ini berlaku tatkala para orang-orang kafir itu mengalami kekalahan di waktu perang Badar. Ceritanya piye? Seperti yang didawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh bahwa dulu itu diceritakan ketika perang Badar itu kan jumlahnya orang mukmin itu cuma sedikit, sedangkan orang-orang kafir itu jumlahnya itu sangatlah banyak. Mulane teng mriki ngendikaken suatu ketika niki kalau bacakan mawon yuradu bil adab huna ma hadasalahum yauma badrin haitsu adzallahumullah. Allah Ta'ala menghinakan, Allah Ta'ala membuat orang-orang kafir itu kalah, banyak kekalahan pada hari perang Badar. Banyak yang terbunuh, banyak yang tertawan, bahkan wanharat siyadatuhum wa dha'at haibatuhum. Hari Badar, hari perang Badar adalah hari di mana orang-orang Quraisy, pembesar-pembesarnya itu jatuh kepemimpinan mereka, jatuh kewibawaan mereka, dan mereka itu kama kanu yu'adzibuna al-mu'minin wa yaqtulunahum, sama seperti halnya mereka menyiksa terhadap para mukminin, bahwa mereka karena mereka melakukan tindakan penindasan kepada orang mukminin, mereka memanaskan orang-orang mukmin, ya is parah pokoknya. Sampai-sampai Allah Ta'ala dubur. Saya zamul jam'u, golongan mereka itu akan benar-benar lari terbirit-birit. Maka tatkala turun ayat ini, surat Al-Qamar ayat 45, sayuzamul jam'u ini, Sayyidina Umar niku muskil dumateng Kanjeng Nabi nang jero atine minimal fayastakbiluna al-ayah bi ta'ajjubin hatta yaqula Umar. Sayyidina Umar itu sampai berkata ngeten, ayu jam'in hadzal ladzi sayuzam. Ya, cara bahasane falaisa hunaka ayyubadiratin linasril mu'minin. Ya, Sayyidina Umar niku tatkala turun ayat ini sayuzamul jam'u wa yuwalluna dubur, mereka orang-orang kafir itu akan lari terbirit-birit. Ya, Sayyidina Umar niku cara bahasane rada setengah gak percaya. Tenan apa ora delok kondisine para mukminin iki kok koyok-koyok gak ngarah. Iso membuat orang-orang kafir lari terbirit-birit, jumlahnya lebih banyak, pasukannya, senjatanya jauh dengan para mukminin. Tapi kemudian tatkala Yaumul Badr ini benar-benar terjadi hingga orang-orang kafir itu lari, Sayyidina Umar berkata di dalam hatinya, Shadaqallah sayuzamul jam'u wa qad huzim. Sungguh maha benar Allah bahwa mereka orang-orang kafir, golongan mereka itu lari terbirit-birit. Itu menurut satu versi.
Ya sama persis sama yang diterangkan oleh Jalaluddin Al-Maali. Menurut satu versi, ada yang mengatakan bahwa bil adabi di sini tuh siksaan yang bukan hanya sekedar kalah di dalam peperangan, tapi lebih dari itu, bahwa diceritakan dulu Allah Ta'ala itu menyiksa terhadap para pemimpin, para pembesar, dan orang-orang kayanya, orang-orang kafir, menguji mereka dengan al-qahti, tahun kepailan. Cara bahasa Jawa ini tahun kepailan. Cara bahasa Indonesia ini musim paceklik. Allah Ta'ala pernah menguji terhadap para pemimpinnya, orang-orang Quraisy, dengan yang namanya musim paceklik. Sulit makan. Wah, ini gila. Akhadahumullahu halat arafim bil qahti wassinin. Lidzalika lamma ra'ahum nabi atrafu bin ni'mah wa tahu biha qala Allahumma shdud wat'aka ala mudar waj'alha alaihim sinina kasinini Yusuf. Tatkala Kanjeng Nabi itu melihat terhadap pemimpinnya orang-orang Quraisy, para orang-orang kayanya orang-orang Quraisy, Kanjeng Nabi ini besar, tapi justru mereka itu mengkufuri dan lacut dengan hanya Kanjeng Nabi ini sampai ndongak nih, ya Allah Gusti pun jangan stop nikmati panjenengan niku dan jadikanlah kepada mereka tahun-tahun paceklik seperti halnya tahun-tahun paceklik yang terjadi pada kaumnya Nabi Yusuf. Wah, Kanjeng Nabi lek ndonga angkat tangan. Alamat gak ngalah selamat, Pak. Akhirnya Allah Ta'ala mengijabahi doanya Kanjeng Nabi ini, dan benar-benar terjadi bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mengalami yang namanya tahun paceklik, sampai mereka akalu al-jiafa wal ilhaza, yang dimakan sama para pemimpinnya orang-orang kafir Quraisy itu sampai nopo al-jiaf, jifah al-jiaf itu nopo sebuah bangkai. Panganane lho sak bangkai, Pak, saking paceklik ya. Akhirnya nopo? Inilah yang digandaki dengan Allah Ta'ala, hatta idza akhadna mutrafihim idahum yaj'arun. Sampai secara bahasanya protes, ngamuk-ngamuk, teriak, ya Allah, protes pol, teriak pol. Guna mereka berteriak. Fahada Abu Sufyan ini sampai memakan yang namanya al-jiyaf wal fadulat, makan yang namanya naboh bangkai dan juga kotoran. Akhirnya protes di mata Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ya cara bahasa kasare wong nek nyeluk Kanjeng Nabi wis ngawarang ngono kae. Ya Muhammad, Muhammad, alasta rahmatan lil alamin, katanya kamu itu merupakan sosok yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tapi kenapa kok kita itu kok sampai mengalami paceklik yang seperti ini? Kita sampai mengalami yang namanya makan bangkai, bahkan kotoran. Fad'ullaha ayyufarrija anna. Ya lo tolong bahwa Muhammad dungakno biar Allah Ta'ala itu membebaskan kita dari tahun paceklik ini. Pada Kanjeng Nabi ini anjen tiang saya. Hanya Kanjeng Nabi mendoakan dan hingga dihilangkanlah dari mereka sebuah tahun paceklik itu. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, terakhir, la taj'arul yauma innakum minna la tunsurun. Janganlah kalian semua itu berteriak. Lian naman yaj'aru yunati man yansurhu antum la tunsurun. Orang itu kalau berteriak itu tandanya dia sedang berada di dalam sebuah siksaan, berada di dalam sebuah kehinaan, berada di dalam sebuah itu pasti orang kebanyakan berteriak. Cuma bedanya orang-orang kafir itu langsung diucapkan kepada kamu janganlah berteriak. Orang berteriak itu tujuannya tidak lain tidak bukan karena untuk meminta sebuah bantuan. Sopo sing iso nulungi. Maka innakum la tunsurun. Enggak ada yang bisa menolong terhadap kalian semua.
Bon niku ngoten. Qad kanat ayati tutla alaikum fa kuntum ala aqabikum tangkisun. Surat Al-Mu'minun ayat 66 ila huna wallahu a'lam bissawab.